قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membongkar jejak digital dari Habib Rizik Syihab kaum muslimin. Habib Rizik Syihab ini dulu tidak seperti Habib-Habib yang lain kaum muslimin. Tidak seperti kebanyakan habaib yang kalau ceramah hobi mendongeng, hobi ndawir, cerita-cerita khurafat. Banyak yang mengaku ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Bahkan dengan tegas Habib Rizik Syihab dahulu mengatakan kalau ada orang-orang yang mengaku ada Nabi Muhammad SAW datang ke majelis mereka, itu namanya cerita khurafat kaum muslimin, nggak boleh dipercaya. Dan banyak para habaib yang mengaku ketika di majelisnya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang habib yang mengatakan kaum muslimin, pernah katanya ada orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu hadir di majelis maulidnya. Kemudian dibuatlah sebuah tempat, kemudian di lantainya dikasih pasir, kemudian ditutup, kemudian diadakan majelis maulid di sana. Nah, setelah acara majelis maulid selesai kaum muslimin, penutup tersebut dibuka, disingkap, ternyata di sana ada bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW saja, tapi bersama keluarganya datang ke majelis maulid tersebut kaum muslimin. Itu banyak video yang seperti itu kaum muslimin beredar kaum muslimin. Ceramah dari Husain Ja'far Al-Hadar kaum muslimin. Dia mengatakan seperti itu. Buktinya Nabi Muhammad SAW meninggalkan jejak di acara maulid tersebut. Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar hadir di acara perayaan maulid. Nah, Habib Rizik Syihab kaum muslimin dulu tidak percaya dengan ocehan-ocehan seperti ini kaum muslimin, dengan cerita-cerita yang seperti ini. Bahkan dengan tegas beliau mengatakan bahwa itu adalah khurafat. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini jejak digital dari Habib Rizik Syihab kaum muslimin. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syadhili bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja
kita periksa sanadnya betul atau tidak, siapa perawinya. Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Nah kaum muslimin, itu statement dari Habib Rizik Syihab dulu kaum muslimin, sebelum ada polemik nasab para Habib Ba'alawi. Ya, jadi Habib Rizik Syihab dulu tegas kaum muslimin, mengatakan hal-hal yang seperti itu adalah khurafat. Tapi kan banyak Habib yang bercerita bahwasanya dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Banyak, apalagi orang-orang yang diklaim sebagai waliullah. Ya, ada sekumpul mengatakan apa? Dia datang ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika dia sampai ke makam Nabi Muhammad SAW, makamnya berguncang. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kubur, kemudian mencium lututnya sekumpul. Ya. Itu khurafat kaum muslimin. Gak mungkin orang yang sudah meninggal dunia, hatta Nabi sekalipun, ya, kemudian keluar dari kuburan cuma untuk mencium orang yang ya siapa, gak jelas kaum muslimin. Ya, keilmuannya nggak jelas, ya, nasabnya juga kalaupun mengaku sebagai keturunan Nabi juga nggak jelas, ya. Sedangkan dulu, ya, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, anak Nabi rindu, istri Nabi rindu, para sahabat rindu, bahkan sahabat Bilal bin Rabah saja kaum muslimin sampai melantunkan azan saja beliau nggak kuat karena rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak sampai nggak kuat mulutnya untuk mengucapkan nama orang yang dia cintai, Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi Nabi nggak pernah keluar dari kuburan kemudian menemui sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Ya, menenangkan sahabat Bilal bin Rabah, menenangkan sahabat yang lain. Ya, tenang, meskipun saya sudah meninggal dunia, saya tetap bisa berjumpa dengan kalian. Kalian tetap bisa berjumpa dengan saya. Nggak pernah kaum muslimin. Ini sekumpul nggak jelas. Tahu-tahu Nabi Muhammad SAW diklaim keluar dari kuburan cium lututnya. Siapa dia? Ya kan? Orang sekelas para sahabat saja nggak pernah diberikan keistimewaan yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Kemudian ada lagi, ya, ada orang yang setiap hari membaca Maulid Simtud Duror di Surabaya, di sekitaran Ampel. Ini yang cerita perempuan ini kaum muslimin, ya. Habibah, ya. Habib betina kaum muslimin. Bercerita, katanya ada seorang Habib yang setiap sore hari membaca Maulid Simtud Duror. Ya, kemudian setiap hari Nabi Muhammad SAW itu datang ke rumah Habib itu. Ya, bahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW itu dilihat oleh tetangga Habib tersebut yang masih kafir. Ya. Orang kafir bisa melihat kedatangan Nabi Muhammad SAW di rumah Habib tersebut kaum muslimin. Coba. Ini kan khurafat yang seperti ini kaum muslimin. Dan Habib Rizik dulu membantah yang seperti ini kaum muslimin. Ya, tapi sekarang dengan ujian yang dialami oleh para habaib Ba'alawi, ya, dengan adanya orang-orang yang menolak kemudian membatalkan nasab para habaib Ba'alawi, mengatakan bahwasanya mereka tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka Habib Rizik sudah mulai goyah kaum muslimin, ya. Akidahnya sudah mulai goyah, sudah mulai guncang, sudah tidak lagi objektif di dalam memahami apa itu karomah dan apa itu khurafat kaum muslimin. Sehingga sekarang ini Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa cerita-cerita karomah yang diceritakan oleh para habaib itu benar kaum muslimin. Katanya benar yang seperti itu. Ya, memang ujian itu berat kaum muslimin. Ujian itu berat, termasuk ujian para habaib Ba'alawi yang sekarang ini kaum muslimin. Ya, mereka ini kan selama ini mengaku cucu Nabi, mengaku orang yang luar biasa lah, yang istimewa kaum muslimin. Sehingga karomah-karomah itu hal yang biasa bagi mereka. Ya, bahkan hampir tidak ada habib yang sudah terdahulu yang tidak punya karomah. Ya, semuanya dikatakan punya karomah. Meskipun karomahnya juga cerita-cerita khurafat kaum muslimin. Tapi yang seperti ini akhirnya dibenarkan juga oleh Habib Rizik Syihab, ya.
Coba kita lihat video bagaimana kondisi Habib Rizik Syihab setelah mengalami ujian dari IMAT CS kaum muslimin ya, yang membatalkan nasab Ba'alawi. Tiba-tiba Habib Rizik Syihab membenarkan cerita-cerita khurafat kaum muslimin. Na'udzubillah min dalik. Aku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang, itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tuh kaum muslimin ya, banyaknya orang yang mengkritik cerita-cerita khurafat yang dilakukan oleh para habaib. Ini sekarang orang-orang yang mengkritik cerita-cerita khurafat, ini disebut oleh Habib Rizik malah orang yang nggak percaya karomah. Padahal orang-orang yang mengkritik cerita-cerita khurafat para habaib itu ya percaya adanya karomah kaum muslimin. Percaya. Karena di Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan beberapa orang yang istimewa yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ashabul Kahfi, ya, kemudian ada Maryam. Ya, mereka bukan nabi, tapi mereka diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah mereka itu ada. Ya, bagaimana kisah Ashabul Kahfi yang mereka dikejar oleh raja yang zolim. Kemudian mereka masuk ke dalam gua dan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Itu karomah kaum muslimin. Karena normalnya manusia itu nggak akan mungkin tidur selama itu. Ya, nggak akan mungkin. Tapi itulah karomah. Begitu juga dengan Maryam. Ya, Maryam diberikan buah-buahan ya, yang ada di musim panas. Ketika waktu itu musim dingin. Dan juga sebaliknya. Ketika di musim dingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buah-buahan yang ada di musim panas, yang nggak akan mungkin ada di musim dingin. Ini karomah. Jadi orang-orang yang mengkritik cerita-cerita khurafat para habaib itu bukan tidak percaya karomah. Mereka percaya karomah, tapi cerita-cerita para habaib itu gedabrus semuanya. Gedabrus. Karena apa? Banyak sekali yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, apalagi cerita-cerita tentang karomah para wali dari Habib. Karomah itu seperti mereka punya mobil kaum muslimin. Ya, bisa dipakai kapan saja, kemudian bisa digunakan untuk apa saja terserah mereka. Padahal kalau para wali Allah dulu ya, seperti Maryam, seperti para Ashabul Kahfi, ya, mereka itu diberikan karomah tapi tidak seperti para habaib kaum muslimin. Mereka para Ashabul Kahfi nggak ngerti kalau mereka ini bakal ditidurkan selama 309 tahun. Nggak ngerti. Bukan disengaja. Lah kalau Habib sekarang, karomahnya itu kan disengaja semua. Bahkan ada anak kecil yang karena punya karomah lomba terbang. Apa itu? Lomba terbang. Ya. Ada Habib yang punya karomah, kemudian dia punya muhibbin. Muhibbinnya itu sholatnya berantakan, maksiatnya luar biasa. Tapi karena cinta sama Habib, ya, ketika ahli maksiat tersebut meninggal dunia, diberikan surat sama Habibnya, ditaruh di bawah kepalanya si mayat. Kemudian dikatakan kepada si mayat, nanti kalau ditanya sama malaikat nggak usah jawab, ya, kasih saja surat ini, nanti kamu masuk surga tanpa hisab. Coba, apanya kalau nggak khurafat yang seperti itu kaum muslimin? Hah? Dan masih banyaklah cerita-cerita khurafat yang disebarkan oleh para habaib. Itu bukan karomah. Ya, kalau seperti itu benar-benar dari mana? Apalagi cerita-cerita khurafat para habaib yang mengunggulkan Yaman, mengunggulkan Tarim. Katanya berdoa di kamar mandi saja, di Tarim itu dikabulkan. Ya, Tarim itu berkah. Semuanya di sana wali. Ya, sampai nggak ada anak yang tumbuh balik kecuali di sana jadi wali. Coba sekarang, kalau memang seperti itu kondisinya, berdoa di dalam kamar mandi saja dikabulkan. Kenapa nggak berdoa tentang polemik para habaib di Indonesia ini? Ya, berdoa supaya para habaib ini diakui di Indonesia. Supaya nggak ada yang ngisruh para habaib. Coba. Katanya doa di Tarim dikabulkan semua. Hatta doa di dalam WC dikabulkan juga. Sekarang coba doa di dalam WC di Tarim sana. Hah? Coba. Apakah itu tidak menentang syariat Islam? Ya. Berdoa, beribadah di dalam WC. Na'udzubillah min dalik. Itu kan khurafat.
Ya. Jadi Pak Rizik Syihab ini nggak kuat ujian kaum muslimin, nggak kuat ujian. Ya, ketika diuji, akidahnya luntur. Yang tadinya tidak percaya dengan cerita khurafat, sekarang membenarkan cerita khurafat. Ya, ini nggak kuat ujian. Padahal ujian itu adalah penentu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya dusta. Ya, di dalam surat Al-Ankabut ayat-ayat awal, ya, ayat 1, 2, 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka ini akan dibiarkan saja mengatakan kami ini adalah orang-orang yang beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Sesungguhnya kami benar-benar sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya, kaum muslimin. Ya, ujian. Baru diuji tentang nasab saja sudah berubah akidahnya. Yang tadinya mengatakan kisah-kisah yang seperti itu khurafat, sekarang mengatakan itu benar. Na'udzubillah min dalik. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memahami syariat Islam ini di atas manhaj salaf kaum muslimin, ya. Kita percaya dengan karomah, kita percaya dengan mukjizat, akan tetapi karomah dan mukjizat itu tidaklah seperti yang diceritakan oleh kebanyakan para habaib kaum muslimin. Dan cerita-ceritanya memang kebanyakan khurafat kaum muslimin, ya. Mungkin ada yang benar tapi lebih banyak khurafatnya. Karena dari konsep kewalian saja mereka sudah salah kaprah. Sampai orang gila pun dianggap wali. Ya, sedangkan kalau menurut Al-Quran dan Sunnah, wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa, yang mereka selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang gila pun dianggap sebagai wali. Orang-orang yang aneh pun dianggap wali. Ya, sehingga cerita-cerita khurafat pun dianggap sebagai karomah karena memang dasar akidahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.